Terpaksa menikahi pria angkuh. Bab 021. Iya udah gue bantai kalau inget bunuh orang itu nggak dosa, tukas Irgi. Saka, ucap Sarah memanggil lelaki yang sedang rebahan di lantai itu. Saka menoleh ke arah Sarah yang sedang berdiri di hadapannya. Iya Ra, ada apa? Tanya Saka sambil bangkit dari rebahannya menghampiri gadis. Mau temenin gue ke perpustakaan nggak? Guru mapel minta gue buat ambil buku-buku. Paket IPAS buat dirangkum, jawabnya. Anjay, abis ini kita pasti disuruh merangkum deh. Keluh Revan. Iya tahu tuh, males bener. Sahut Robert. Iya ayo gue temenin. Kata Saka mengajak Sarah beranjak dari sana. Ya elah Kak, lo ngedukung banget kita buat ngerangkum. Gerutu Revan. Ya biar ada gunanya lo pergi ke sekolah, gerutu Saka. Kini sesampai di perpustakaan yang begitu sepi karena kelas-kelas lain sedang jam pelajaran. Sarah dan Saka segera bergegas menuju rak-rak buku paket materi IPAS. Saka segera mengambil troli buku dan memasukkan 35 buku paket ke dalam troli sesuai jumlah murid di dalam kelasnya. Sarah ingin sekali membantunya, hanya saja tinggi badannya tidak sanggup membuat lengannya menggapai rak tersebut. Saka yang berdiri di belakang punggungnya tertawa kecil melihat Sarah yang tampak jinjit-jinjit memaksakan diri untuk mengambilnya itu. Emang gak salah ya Allah menciptakan kita berpasangan, lo yang cebol di pertemukan dengan gue yang jangkung, bisik Saka tepat di telinga gadis itu. Sarah yang kesal segera menoleh ke arah Saka, namun karena ternyata Saka belum mengangkat kembali wajahnya, jadilah sebuah insiden tabrakan yang diinginkan oleh Saka. Bibir Sarah mendarat di pipi Saka. Cie, Sarah cium gue di perpustakaan, goda Saka. Heh, itu nggak sengaja. Itu nggak masuk ke hitungan ya. Gerutu Sarah. Terus yang masuk ke hitungan yang mana? Tanya Saka menggodanya dengan mendekatkan jarak di antara mereka. Hufet Saka, jangan gini deh, kalau terpantau dari rekaman CCTV bisa-bisa kita dipanggil ke BK lo, ucap Sarah menahan dada Saka. Kangen Ra, di rumah pun intensitas ketemuan kita juga terbatas, ucap Saka dengan nada merajuk. Kap baby Saka dududu, nggak boleh nangis, cibir Sarah bernada ala lagu anak-anak itu. Becanda lagi lo, gue serius, ucapnya. Iya gue juga kangen kok, kata Sarah balik badan menatap Saka. Oke deh, satu pelukan ya, kata Sarah. Saka dengan girang segera membentangkan tangannya untuk bersiap menerima pelukan dari Saka. Agak sinian Ra, biar nggak kena pantau CCTV, ucap Saka menarik Sarah agak masuk ke dalam lorong rak. Di sana Saka segera menarik Sarah hingga masuk ke dalam dekapannya. Ia juga tak lupa mendaratkan satu kecupan di kening Sarah. Padahal lo begini aja nggak ngapa-ngapain, kenapa bisa sih bikin gue sayang banget sama lo, ucapnya masih memeluk Sarah. Semenit kemudian, gimana Saka, udah puas meluknya? Balik ke kelas yuk, entar mereka lama nungguin bukunya, ucap Sarah menepuk-nepuk punggung Saka. Lelaki itu perlahan melepaskan pelukannya, dia terlihat lebih ceria. Oke kita ke kelas sekarang, kata Saka semangat sambil menyugar rambutnya. Malam harinya Cindy benar-benar dijemput oleh Irgi ke rumahnya. Setelah berpamitan mereka berdua pun pergi ke satu tempat yang belum mereka rencanakan sebelumnya untuk acara kencan pertama mereka. Mau kemana? Tanya Irgi seraya menoleh sebatas pundak sambil memastikan Cindy duduk dengan nyaman di belakangnya. Dia pun mulai menyalakan motornya dan melaju meninggalkan komplek perumahan Cindy. Kan Irgi yang ngajak, udah berangkat juga kan kita, masih minta gue mikir mau kemana. Ya udahlah berangkat aja dulu, saran Cindy. Gimana kalau nonton? Usul Irgi. Nonton?
Ulang Cindy sambil menoleh ke arah jam di pergelangan tangannya. Kita berangkat dari rumah jam 7 malam, film berikutnya tayang di jam 20.15, gue. Habisin waktu kita di bioskop dong. Tanya Cindy. Bener juga ya, yaudah kalau kulineran gimana? Usul Irgi lagi. Boleh, jawab Cindy yang sengaja tidak makan malam sebelumnya di rumah karena ia menduga Irgi pasti akan mengajaknya makan, demi menghargainya agar bisa menghabiskan makan malam yang dibelikan oleh Irgi. Lelaki itu segera menambah laju kecepatan motornya menuju kawasan mal untuk mempersingkat jarak tempuhnya. Namun ternyata Irgi punya kejutan kecil untuk Cindy, sebab sore tadi dia menerima notifikasi lolos scholarship program dari salah satu universitas di luar negeri, makanya dia ingin memberikan hadiah untuk Cindy. Lelaki tersebut mengarahkan motornya ke salah satu mal. Begitu sampai ia segera memarkir motornya dengan benar dan lantas dengan kikuk meraih tangan Cindy untuk gandeng masuk ke lobi mall. Irgi, kan food court ada di sana, tunjuk Cindy sambil menghentikan langkahnya. Telunjuk Cindy mengarah ke salah satu titik di mana deretan food court itu berada. Iya emang nanti kita ke food court, tapi sebelum itu kita jalan dulu ke sini. Ucap Irgi menurunkan telunjuk Cindy sambil memutar tubuh gadis tersebut ke arah yang berlawanan. Oke, gue ngikut. Jawab Cindy. Irgi rupanya mengajak Cindy menuju ke salah satu store boneka, melihat deretan berbagai boneka lucu yang terpajang etalase. Seketika mata Cindy langsung berbinar. Kenapa senyum-senyum? Mata lo ilang tuh segaris doang, kata Irgi sengaja melempar candaan pada Cindy. Mau beliin gue boneka? Tanya Cindy menatap lelaki yang ada di sampingnya ini. Iya, lo suka boneka? Irgi balik bertanya. Gadis itu mengangguk cepat. Lo pilih aja suka yang mana, kata Irgi mempersilakan. Bentar ya. Ucap Cindy yang langsung antusias memilih boneka yang akan dia adopsi nanti. Benar-benar gak ada bedanya sama boneka, lirik Irgi tatkala matanya menemukan Cindy yang imut itu tengah beradu pandang dengan boneka di hadapannya. Udah. Yang ini, ucap Cindy setelah hampir 10 menit dia berkeliling sambil meraih boneka lumba-lumba berbahan plus itu menunjukkannya pada Irgi. Oke, ini aja. Tanya Irgi. Lagi-lagi Cindy hanya mengangguk, cowok itu segera mengambil boneka dari tangan Cindy lantas membayarnya ke kasir. Setelah selesai dengan pembayaran, Irgi kembali menyerahkan boneka yang telah dimasukkan ke dalam paper bag itu, pada gadis bermata sipit tersebut. Makasih, ucap Cindy dengan selengkung senyum yang membuat Irgi seketika seolah terhipnotis dengan pemandangan di hadapannya ini. Sekarang kita makan ya, ajak Irgi. Cindy mengangguk. Mereka berdua jalan beriringan dengan sebelah tangan Cindy menenteng boneka menuju ke arah tagar utkot yang mereka lewatkan tadi. Sementara itu yang malam ini tiba-tiba hujan mengguyur dengan deras, membuat Sarah semakin fokus dengan belajarnya. Ia hanya menyahut sekilas saat kedua orang tuanya pamit untuk menghadiri kondangan malam ini juga. Iya ma, pa hati-hati, pesan Sarah masih fokus dengan soal-soal di hadapannya. Namun setelah beberapa menit berlalu sepeninggal kedua orang tuanya, tiba-tiba di depan pintu kamarnya ia mendengar pergerakan di sana, namun Sarah tak ambil pusing ia mengira itu adalah Nana kucing kesayangannya yang sedang berulah. Hingga sebuah pesan masuk dari nomor Asyaka menghiasi layar HP-nya. Ibuka pintu kamar Laura, begitulah bunyi pesannya. Saka. Batin Sarah dengan cepat bangkit dari meja belajarnya, dan berjalan ke arah pintu untuk membukanya. Begitu pintu terbuka tampaklah Saka yang sedang basah kuyup menerobos hujan dan masuk ke rumahnya melalui pintu belakang. Astagfirullah, Saka hujan begini,
tuh baju kamu sampai basah semua, ada apa kemari? Tanya Sarah segera meminta Saka masuk ke kamarnya dan meminta lelaki itu ganti baju miliknya seadanya. Gue pingin tidur di sini malam ini, jawab Saka sambil nyengir. Tapi Kak, kesepakatan kita kan? Ucap Sarah ragu. Mama Rika dan Papa Anwar udah ngizinin kok, gue sempat ketemu tadi, ucap Saka. Oh gitu, ya udah, nggak apa-apa, lo udah makan? Tanya Sarah lagi. Udah. Lo lagi belajar? Saka balik bertanya. Iya dikit lagi selesai kok, terus tidur, jawabnya. Ya udah gue tunggu sambil rebahan ya, ucap Saka yang langsung rebahan ke ranjang. Sarah yang sempit itu usai mengganti bajunya. Gue suka ranjang yang sempit gini, ucapnya. Hah? Kok gitu bukannya enak yang lebih luas bisa leluasa? Tanya Sarah polos. Kalau sempit gini lebih anget bisa meluk lo sepuasnya, jawab Saka cuek. Sarah hanya tertawa kecil usai menyadari niat Saka. Beberapa menit kemudian usai membereskan meja belajarnya, Sarah segera bangkit. Menuju ranjang menyusul Saka yang sudah tidur terlebih dahulu itu. Sarah membentangkan selimut untuk menyembunyikan tubuh mereka berdua, di saat yang sama lengan Saka terjulur memeluk Sarah dari balik punggungnya. Tidur aja ya, jangan macem-macem, bisik Sarah balik badan menatap Saka. Lelaki itu hanya mengangguk sambil tetap memejamkan matanya. Sarah memainkan rambut Saka yang setengah basah dan turun menjuntai ke keningnya. Itu. Jangan liatin gue lama-lama, entar lo makin cinta sama gue, gumam Saka masih memejamkan matanya. Emang nggak boleh? Kalau makin cinta? Tanya Sarah membuat Saka kembali membuka matanya. Nggak boleh, karena kalau makin cinta, entar keinginan gue buat makan lo makin besar. Kata Saka serius. Makan gue maksudnya gimana sih? Tanya Sarah tidak paham. Saka hanya tersenyum tipis, ia lantas membuka pelukannya pada Sarah dan tidur memunggungi gadis itu. Jelasin Kak, gue nggak paham, gue nggak ngerti. Pinta Sarah mengguncang tubuh Saka. Bereproduksi? Jawab Saka singkat dengan istilah yang cukup dipahami oleh Sarah. Sarah yang segera tahu artinya lantas menjauhkan dirinya dari Saka. Kenapa kok tiba-tiba menjauh? Goda Saka. Takut lo terkam terus lo makan, jawab Sarah menaikkan lagi selimutnya itu sebatas leher. Kebetulan ada beberapa makanan Jepang, mau gue pesenin? Tanya Irgi yang kini sibuk dengan menu di food court tersebut. Kenapa harus gue duluan? Irgi juga boleh milih lebih dulu kok, dan Irgi nggak harus banget kok nurutin gue, bebas milih yang dipinginin, kata Cindy. Oke, jawab Irgi. Dia suka prinsip cewek yang tidak ribet buat mengekang dan terlalu protektif itu. Ya udah ayo kita pesen makanan masing-masing, entar balik lagi ke sini, kata Irgi yang disambut anggukan kepala oleh Cindy. Beberapa saat kemudian Cindy sudah kembali, dia menunggu Irgi lumayan lama, sampai makanannya terhidang Irgi belum kembali juga. Irgi kemana ya? Nggak mungkinlah tersesat dia bukan anak kecil, katanya dengan cemas menunggu kedatangan Irgi. Matanya berkeliling meneliti satu persatu antrian yang ada, dan titik fokusnya berhenti di satu titik. Ia melihat cowok itu tengah berbincang dengan seorang cowok. Irgi ngobrol sama cewek. Siapa ya dia? Kok kayaknya Irgi nyaman gitu ngobrol sama dia, gumamnya Cindy. Gue nggak cemburu kok, cuman ya agak kecewa aja gitu liatnya, gue udah lama nunggu di sini, tambah Cindy klarifikasi sendiri. Gadis itu masih menunggu Irgi kembali tanpa menyentuh makannya sedikit pun, dia hanya ingin makan bersama lelaki itu. Maaf ya, agak lama, ucap Irgi begitu kembali, dan segera duduk dengan perasaan tidak enak menghadapi Cindy.
Dari mana aja? Itu makanan Irgi juga udah siap, gue udah bantu kupasin kepitingnya, kata Cindy. Maaf ya bikin nunggu lama, tadi di sana gue ketemu sama salah satu anak mading, dia juga ngaku kalau dibawa intimidasi si Dirga, dia cerita panjang lebar, ya masa gue tinggal gitu aja, jelas Irgi. Ucap Cindy, dengan dia tahu penyebab Irgi lama. Akhirnya cewek itu berlapang dada untuk memaafkan keterlambatan Irgi. Nih udah gue bantu kupasin cangkang kepitingnya buat Irgi, lagian nyari makan kenapa yang ribet sih, kata Cindy. Makasih udah kupasin, gue suka seafood soalnya, jawab Irgi. Ya udah makan dulu Gi, BTW cewek tadi kesini sendirian, tanya Cindy. Cemburu ya? Tanya Irgi tersenyum tipis. Hah? Enggak kok, elak Cindy cepat. Nih cobain, kepitingnya, ucap Irgi sambil menyodorkan satu suapan daging kepiting untuk Cindy. Mereka lantas melanjutkan acara makannya hingga menunggu hujan malam ini mereda. Di luar hujan kayaknya, kita pulang nunggu terang aja gimana? Soalnya gue nggak bawa mantel, entar lo basah semua. Di motor gue nggak ada space buat naruh mantel, jadi gue nggak pernah bawa, kata Irgi. Saat ini mereka telah menyelesaikan acara makan malam. Mereka dan menunggu hujan reda di area basemen mall di dekat motor mereka. Ya nggak apa-apa, asal sebelum jam 10 udah harus nyampe rumah, sahut Cindy. Sibuk menatap layar HP-nya. Lagi ngapain kelihatannya sibuk amat? Tanya Irgi. Ini gue abis ngecek di web, ada salah satu agensi modeling yang malam ini bakalan big opening buat new brand mereka. Katanya bakalan ada fireworks di sana, ucap. Cindy menunjukkan tampilan website yang sedang ia baca saat ini. Ada kembang api juga. Tapi kan malam ini hujan, emang bisa nyala mereka? Tanya Irgi tidak tahu. Dengan tersenyum Cindy menjawab pertanyaan Irgi tadi. Waktu itu tahun baru 2018, gue sama keluarga berlibur ke Jepang merayakan pesta tahun baru di sana. Saat itu turun hujan, kita di sebuah town hall. Gitu mengenakan mantel dan berpayung bening di sana menunggu kembang api diluncurkan, dan tidak ada hambatan yang berarti. Itu artinya kan kembang api masih bisa menyala, asalkan mungkin itu bagian sekringnya tidak basah kan. Oh iya ya. Kemarin di Bundaran Hai tahun baru peluncuran kembang api juga pas hujan. Gue nya aja yang mager jadi nggak ikutan turun ke sana. BTW acaranya jam berapa? Tanya Irgi. Abis ini jam 9 lebih dikit lah, kenapa? Mau ajakin gue ke sana? Ucap Cindy. Iya, itu kalau lo mau, jawab Irgi. Demi permintaan maaf tadi udah bikin lo nunggu lama, batin Irgi. Iya, gue mau, asalkan sebelum jam 10 malam kita udah pulang. Cindy mengingatkan. Hai, Wakari Masita, jawab Irgi. Seketika Cindy tersenyum malu-malu saat Irgi menjawab menggunakan bahasanya. Saat ini hujan udah lumayan reda, dan Cindy segera mengenakan helm yang sengaja dibawakan oleh Irgi dari rumah. Gue nungguin lo, ucap Cindy tidak sabar. Oh iya sorry gue agak ngak fokus, jawab Irgi sambil dengan cepat mengenakan helmnya juga. Santai nggak perlu terburu-buru, kita masih ada waktu kok, ujar Cindy. Setelah selesai mengenakan helmnya, lantas mereka berdua motoran meninggalkan area parkir basemen mall, untuk kemudian melanjutkan acara dating malam ini, ke tempat yang dimaksud Cindy tadi. Temen-temen ada yang kesana gak ya? Tanya Cindy sambil berpegangan pada hoodie Irgi, saat motornya mulai melaju. Siapa? Sarah Saka. Sarah tipikal cewek yang suka menghabiskan waktunya buat duduk di meja belajarnya mana tertarik dengan hal-hal kayak gini, dan Saka. Dia aja begitu tahu Sarah nggak ikut study tour, dia juga nggak ikut kok, jadi intinya mereka nggak akan ada di sana deh malam ini,
Kalau mereka nggak ada di sana nggak masalah kan? Irgi balik bertanya. Nggak masalah sih, tapi kalau ada teman yang lain pasti lebih seru, jawab Cindy. Emang jalan sama gue nggak seru ya? Tanya Irgi serius. Dia jadi teringat momen terakhir saat Cindy mengajaknya naik roller coaster waktu itu. Dia yang di atas sudah merasa mual, pas turun langsung muntah. Itulah kenapa dia tadi menawari Cindy untuk ke theme park lagi, demi menebus kesalahannya waktu itu, namun Cindy justru menolaknya karena kasihan Irgi akan muntah lagi begitu pikirnya, makanya dia beralasan untuk takut naik wahana secara asal. Nggak bukan gitu Irgi, seru kok, gue suka, jawab Cindy. Terus kenapa masih berharap ketemu mereka, emang gue doang nggak cukup? Tanya. Irgi terdengar agak kecewa.